Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, Bapak Ibu Guru PPG Calon Guru 2026. Perkenalkan, saya Sulistiani Tri Rahmawati dengan NIM 2598019908. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil makalah yang berjudul tentang teknologi dalam pendidikan berkelanjutan di sekolah dasar. Untuk itu, video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester pada mata kuliah pembelajaran berkelanjutan teknologi dan konservasi. Oke, kita akan masuk ke pembahasan yang pertama. Apa konsep teknologi dalam pendidikan berkelanjutan di sekolah dasar? Sebelum itu, teknologi pendidikan sendiri adalah pemanfaatan berbagai alat, media, dan sistem berbasis digital yang dirancang untuk meningkatkan efektivitas dan efisien dalam proses pembelajaran. Nah, pendidikan berkelanjutan juga adalah suatu pendekatan pendidikan yang berorientasi pada pembelajaran sepanjang hayat. Nah, tujuannya apa sih? Untuk membekali peserta didik agar mampu menghadapi berbagai tantangan global baik di bidang lingkungan, sosial, maupun ekonomi. Nah, konteks pendidikan berkelanjutan ini dalam teknologi itu memiliki peran strategis sebagai pendukung utama dalam mencapai tujuan pembelajaran. Adapun peran teknologi dalam pendidikan berkelanjutan sebagai berikut. Yang pertama itu untuk memperluas akses pendidikan, kemudian meningkatkan kualitas pembelajaran, menyediakan pengalaman belajar yang kontekstual, mendukung pembelajaran yang berpusat pada siswa, kemudian ada mendorong pembelajaran kolaboratif dan mengembangkan literasi digital dan tanggung jawab pengguna teknologi. Nah, sehingga teknologi dalam pendidikan berkelanjutan di sekolah dasar ini sangat penting untuk menciptakan proses pembelajaran yang adaptif, inklusif, dan relevan dengan perkembangan zaman. Pemanfaatan teknologi yang tepat akan membentuk generasi yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga memiliki kesadaran dan tanggung jawab terhadap berkelanjutan hidup di masa depan. Tadi kita sudah membahas tentang peran teknologi ya. Nah, sekarang apa saja sih peran teknologi dalam pendidikan sekolah dasar? Nah, teknologi pendidikan itu memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung proses pembelajaran di sekolah dasar. Pada jenjang ini peserta didik itu berada pada tahap perkembangan kognitif konkret, sehingga membutuhkan media pembelajaran yang menarik, interaktif, dan mudah dipahami. Untuk peranan teknologi dalam pendidikan sekolah dasar itu dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama ada sebagai media pembelajaran interaktif, yaitu bisa seperti video, animasi, permainan edukatif, dan simulasi interaktif. Nah, media ini juga dapat membantu siswa memahami konsep yang bersifat abstrak menjadi lebih konkret dan mudah dipahami. Nah, contohnya itu seperti konsep tentang sistem tata surya atau proses siklus air. Nah, itu bisa divisualisasikan melalui animasi sehingga siswa itu lebih mudah menangkap materi, sehingga pembelajaran akan tidak monoton dan lebih menyenangkan. Kemudian ada meningkatkan motivasi dan minat belajar. Nah, penggunaan teknologi ini dalam pembelajaran itu dapat meningkatkan motivasi belajar siswa karena telah menghadirkan suasana belajar yang lebih menarik dan tidak membosankan, sehingga itu ada unsur visual, audio, dan interaksi membuat siswa lebih aktif dan terlibat dalam proses pembelajaran. Kemudian ada mendukung pembelajaran diferensiasi. Nah, setiap siswa itu memiliki kemampuan, minat, dan gaya belajar yang berbeda. Mungkin teknologi ini guru bisa menerapkan pembelajaran diferensiasi dengan menyediakan materi yang bervariasi sesuai dengan kebutuhan siswa. Nah, selanjutnya itu ada memfasilitasi pembelajaran mandiri. Teknologi memberikan kesempatan pada siswa untuk belajar secara mandiri melalui berbagai sumber belajar online. Nah, seperti apa? Seperti video pembelajaran, aplikasi edukasi, dan buku digital. Sehingga siswa itu dapat mengulang materi yang belum
dipahami kapan saja tanpa harus bergantungan sepenuhnya pada guru. Kemudian ada pengembangan literasi digital. Penggunaan teknologi sejak dini itu membantu siswa mengenal dan memahami bagaimana cara menggunakan perangkat digital secara tepat dan bertanggung jawab. Literasi digital ini dapat mencakup berbagai kemampuan mengoperasikan teknologi dan kemampuan dalam mencari, memilih, dan mengevaluasi informasi itu secara kritis, sehingga siswa juga diajarkan etika dalam penggunaan teknologi, tidak dengan menyebarkan informasi yang salah dan menggunakan internet secara bijak. Selanjutnya ada mendorong pembelajaran kolaboratif. Teknologi memungkinkan siswa untuk bekerja sama dalam kelompok melalui berbagai platform digital, baik secara langsung maupun daring. Nah, yang terakhir itu ada membantu guru dalam proses pembelajaran, sehingga bermanfaat bagi siswa. Teknologi ini dapat membantu guru untuk merancang pelaksanaan dan mengevaluasi pembelajaran. Guru dapat menggunakan teknologi untuk membuat media yang menarik dan memberikan tugas secara online, sehingga dapat melakukan penilaian secara lebih efektif dan efisien. Sehingga teknologi ini memiliki peran yang sangat penting strategis dalam meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah dasar dengan memanfaatkan teknologi yang tepat, sehingga dapat membantu siswa memahami materi pelajaran sangat mudah. Nah, selanjutnya, apa saja manfaat teknologi dalam pendidikan berkelanjutan di sekolah dasar? Pemanfaatan teknologi dalam pendidikan berkelanjutan ini memberikan berbagai manfaat yang signifikan dalam meningkatkan kualitas pembelajaran serta mempersiapkan siswa untuk menghadapi tantangan di masa depan. Nah, adapun manfaat teknologi dalam pendidikan berkelanjutan dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, itu ada akses informasi yang luas. Nah, teknologi ini memungkinkan siswa untuk mengakses berbagai sumber belajar dari seluruh dunia melalui internet. Nah, sumber belajar tersebut dapat berupa artikel, buku digital, video pembelajaran, jurnal, maupun platform edukasi lainnya. Sehingga akses ini siswa tidak hanya bergantungan pada buku teks, tetapi dapat memperkaya pengetahuan mereka secara mandiri. Nah, hal ini mendukung terciptanya pembelajaran sepanjang hayat atau lifelong learning, di mana siswa terbiasa untuk belajar dan mencari informasi secara aktif. Yang kedua, itu ada efisien pembelajaran. Nah, penggunaan teknologi dapat membuat proses pembelajaran menjadi lebih efisien dari segi waktu dan tenaga, sehingga guru dapat menyampaikan materi melalui media digital seperti presentasi, video, atau aplikasi pembelajaran yang lebih ringkas dan mudah dan dipahami. Nah, selain itu, tugas dan evaluasi dapat dilakukan secara online, sehingga itu dapat mempercepat proses penilaian dan umpan balik kepada siswa. Yang ketiga, meningkatkan kualitas pembelajaran. Teknologi memungkinkan pembelajaran menjadi lebih variatif, inovatif, dan menarik. Penggunaan multimedia seperti gambar, audio, video, dan animasi dapat membantu siswa memahami materi secara lebih mendalam. Nah, yang keempat itu ada mendorong kolaborasi. Teknologi memfasilitasi siswa untuk bekerja sama dengan teman melalui berbagai platform digital seperti aplikasi diskusi, forum online, atau dokumen kolaboratif. Yang kelima itu mendukung pembelajaran berbasis proyek. Teknologi sangat mendukung penerapan pembelajaran berbasis proyek atau project based learning, di mana siswa dituntut untuk aktif dalam mengeksplorasi, meneliti, dan menghasilkan suatu karya. Yang keenam itu ada meningkatkan kemandirian belajar. Teknologi memberikan kesempatan kepada siswa untuk belajar secara mandiri sesuai dengan kecepatan dan gaya belajar masing-masing, sehingga siswa dapat mengulang materi yang belum dipahami atau mempelajari materi tambahan secara mandiri. Dan yang terakhir,
Poin ketujuh yaitu mengembangkan keterampilan abad ke-21 dengan penggunaan teknologi dalam pembelajaran membantu siswa untuk mengembangkan keterampilan abad ke-21. Nah, seperti apa? Seperti literasi digital, berpikir kritis, kreativitas, komunikasi, dan kolaborasi. Nah, keterampilan ini sangat penting untuk menghadapi tantangan global di masa depan. Dan teknologi sendiri memberikan kontribusi yang besar dalam mendukung pendidikan berkelanjutan, apalagi di sekolah dasar. Dengan pemanfaatan teknologi secara optimal dapat menciptakan pembelajaran yang lebih efektif, inovatif, dan relevan, sehingga mampu menghasilkan generasi yang siap menghadapi perubahan dan tantangan di era digital. Selanjutnya ada tantangan dalam penggunaan teknologi dalam pendidikan berkelanjutan di sekolah dasar. Teknologi ini memberikan banyak manfaat ya, yang tadi sudah dijelaskan dalam pendidikan berkelanjutan. Nah, ada pun beberapa tantangan sebelumnya. Tantangan utama dalam penggunaan teknologi dan dalam pendidikan yaitu yang pertama ada keterbatasan sarana dan prasarana. Nah, ini tuh menjadi salah satu tantangan utama, yaitu belum meratanya ketersediaan fasilitas teknologi di setiap sekolah. Tidak semua sekolah memiliki perangkat seperti komputer, laptop, proyektor maupun jaringan internet yang memadai. Kondisi ini itu sering terjadi terutama di daerah terpencil atau dengan keterbatasan ekonomi, sehingga mengakibatkan pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran menjadi kurang optimal dan tidak merata, sehingga keterbatasan ini juga dapat menghambat implementasi pembelajaran berbasis digital secara menyeluruh. Nah, poin yang kedua itu ada keterbatasan kompetensi guru. Guru itu memiliki peran penting dalam mengintegrasikan teknologi ke dalam pembelajaran. Namun juga masih banyak guru yang belum memiliki keterampilan atau kepercayaan diri dalam menggunakan teknologi secara efektif. Sebagian guru juga masih terbiasa dengan menggunakan metode pembelajaran konvensional dan belum mampu memanfaatkan berbagai platform digital secara maksimal, sehingga kurangnya pelatihan dan pendampingan juga menjadi faktor yang mempengaruhi rendahnya kompetensi digital guru. Nah, hal ini juga dapat berdampak pada kurang optimalnya penggunaan teknologi proses pembelajaran. Poin ketiga yaitu ada kesenjangan digital. Kesenjangan digital merupakan perbedaan akses yang mampu dalam menggunakan teknologi antara wilayah dengan wilayah lain. Biasanya itu menggunakan teknologi di sekolah di daerah perkotaan yang memiliki akses teknologi yang lebih baik dibandingkan dengan sekolah di daerah pedesaan atau terpencil. Selain itu juga kesenjangan juga terjadi antara siswa, di mana tidak semua siswa itu memiliki perangkat digital pribadi atau akses internet di rumah. Kondisi ini dapat menimbulkan ketidakadilan dalam memperoleh kesempatan belajar yang sama. Pada poin keempat, dampak negatif teknologi. Penggunaan teknologi yang tidak terkontrol dapat menimbulkan berbagai dampak negatif bagi siswa, terutama di usia sekolah dasar. Siswa berpotensi terpapar konten yang tidak sesuai, kecanduan gadget, serta menurunnya interaksi sosial secara langsung. Nah, selain itu, penggunaan teknologi yang berlebihan juga dapat mempengaruhi kesehatan fisik, seperti gangguan penglihatan dan kurangnya aktivitas fisik. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan dan bimbingan dari guru serta orang tua dalam penggunaan teknologi sendiri. Kemudian poin kelima itu ada kurangnya pengawasan dan regulasi. Dalam beberapa kasus, penggunaan teknologi ini di sekolah belum disertai dengan aturan atau pengawasan yang jelas, sehingga hal ini dapat menyebabkan penggunaan teknologi yang tidak sesuai dengan tujuan pembelajaran, seperti membuka aplikasi yang tidak relevan atau menyalahgunakan akses internet. Kemudian poin ke-6 itu ada ketergantungan terhadap teknologi. Penggunaan teknologi yang terlalu intensif dapat menyebabkan ketergantungan baik pada siswa maupun guru,
siswa juga menjadi kurang terbiasa berpikir secara mandiri tanpa bantuan teknologi. Sedangkan guru juga dapat menjadi kurang kreatif dalam mengembangkan metode pembelajaran alternatif. Dan yang terakhir, poin ketujuh, yaitu kendala teknis. Nah, ini sering terjadi ya, karena seperti jaringan internet yang tidak stabil, perangkat yang rusak, atau keterbatasan listrik. Itu akan menjadi penghambat dalam penggunaan teknologi. Hal ini juga dapat mengganggu jalannya proses pembelajaran dan menurunnya efektivitas penggunaan teknologi di kelas. Sehingga teknologi memiliki peran penting dalam pendidikan berkelanjutan. Nah, berbagai tantangan itu perlu diatasi melalui kerjasama antara pemerintah, sekolah, guru, dan orang tua. Nah, upaya ini juga meningkatkan infrastruktur, pelatihan guru, serta pengawasan penggunaan teknologi. Sangat diperlukan agar teknologi juga dapat dimanfaatkan secara optimal dan memberikan dampak positif bagi siswa. Oke, penjelasan selanjutnya yaitu upaya optimalisasi teknologi dalam pendidikan di sekolah dasar. Agar pemanfaatan teknologi dalam pendidikan berkelanjutan di sekolah dasar ini dapat berjalan secara maksimal, itu perlu berbagai upaya strategis yang melibatkan berbagai pihak. Optimalisasi teknologi tidak hanya bergantung pada ketersediaan alat, tetapi juga pada kesiapan sumber daya manusia, kebijakan, serta lingkungan pendukung. Nah, upaya-upaya yang dapat dilakukan yaitu sebagai berikut. Yang pertama itu ada pelatihan dan pengembangan kompetensi guru. Nah, guru ini merupakan kunci utama untuk keberhasilan integrasi teknologi dalam pembelajaran, sehingga diperlukan pelatihan yang berkelanjutan untuk meningkatkan kompetensi digital guru, baik dalam penggunaan perangkat teknologi maupun penerapan metode pembelajaran berbasis teknologi. Nah, pelatihan ini dapat berupa workshop, seminar, maupun pendampingan langsung dalam penggunaan aplikasi pembelajaran. Dengan meningkatkan kompetensi guru, proses pembelajaran akan menjadi lebih inovatif, kreatif, dan efektif. Kemudian ada penyediaan fasilitas teknologi secara merata. Nah, pemerataan sarana dan prasarana teknologi ini menjadi hal yang sangat penting untuk menghindari kesenjangan digital. Pemerintah dan pihak terkait perlu memastikan bahwa setiap sekolah itu, baik di perkotaan maupun desa terpencil, memiliki akses terhadap perangkat teknologi. Nah, seperti apa? Seperti komputer, jaringan internet, dan media pembelajaran digital. Selain itu, perawatan dan pembaharuan perangkat juga diperhatikan agar teknologi dapat digunakan secara optimal dalam jangka panjang. Nah, selanjutnya ada pengembangan kurikulum berbasis digital. Kurikulum perlu disesuaikan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan zaman. Pengintegrasian teknologi dan dalam kurikulum itu dapat dilakukan dengan memasukkan literasi digital, pemanfaatan media digital dalam pembelajaran, serta penerapan model pembelajaran berbasis teknologi. Nah, selanjutnya itu ada pengawasan penggunaan teknologi pada siswa. Penggunaan teknologi oleh siswa perlu diawasi agar tidak disalahgunakan. Guru dan orang tua memiliki peran penting dalam memberikan arahan dan batasan penggunaan teknologi. Pengawasan ini juga mencakup pemilihan konten yang sesuai, pengaturan waktu penggunaan perangkat, serta menanam nilai-nilai etika digital. Sehingga pengawasan yang baik itu siswa dapat memanfaatkan teknologi secara bijak dan bertanggung jawab. Selanjutnya itu ada kolaborasi antara pemerintah, sekolah, dan masyarakat. Optimalisasi teknologi dalam pendidikan ini dapat dilakukan oleh satu pihak saja, melainkan membutuhkan kerjasama dari berbagai pihak. Pemerintah yaitu berperan dalam menyusun kebijakan dan menyediakan fasilitas, kemudian sekolah itu bertanggung jawab dalam pelaksanaan pembelajaran, dan masyarakat atau orang tua itu mendukung dari lingkungan rumah. Nah, kolaborasi ini akan menciptakan ekosistem pendidikan yang mendukung dalam pemanfaatan teknologi secara optimal. Kemudian ada penguatan literasi digital siswa. Selain guru, siswa juga perlu dibekali dalam kemampuan literasi digital yang baik.
Nah, ini juga meliputi kemampuan dalam mencari, mengevaluasi, dan menggunakan informasi secara kritis, serta memahami etika dalam penggunaan teknologi. Literasi digital yang kuat akan membantu siswa menjadi pengguna teknologi yang cerdas dan bertanggung jawab. Dan yang terakhir adalah pemanfaatan teknologi secara bijak dan terarah. Penggunaan teknologi harus disesuaikan dengan tujuan pembelajaran, sehingga agar tidak hanya menjadi alat hiburan saja. Guru juga perlu merancang pembelajaran yang memanfaatkan teknologi secara tepat guna untuk meningkatkan kualitas proses dan hasil belajar, sehingga teknologi tidak hanya menjadi alat bantu, tetapi juga menjadi sarana penting dalam menciptakan pembelajaran yang inovatif, inklusif, dan relevan dalam perkembangan zaman. Pada kesimpulan kali ini, teknologi memiliki peran penting dalam pendidikan berkelanjutan di sekolah dasar karena mampu menciptakan pembelajaran yang efektif, interaktif, dan relevan dengan perkembangan zaman. Selain memberikan banyak manfaat seperti meningkatkan kualitas dan motivasi belajar, teknologi juga menghadapi berbagai tantangan seperti keterbatasan fasilitas dan kompetensi guru. Oleh karena itu, diperlukan upaya optimalisasi agar teknologi dapat dimanfaatkan secara maksimal. Dengan pemanfaatan yang tepat, teknologi dapat menjadi kunci dalam mempersiapkan generasi yang siap menghadapi tantangan di masa depan. Terima kasih, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.